Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan berbagi cara unggah aksi nyata pada topik refleksi diri. Ya, langsung saja kita klik topik refleksi diri. Kemudian kita akan ke menu aksi nyata, kita klik pilih aksi nyata. Kemudian pada pilih aksi nyata di topik refleksi diri itu ada 4 pilihan. Yang pertama, praktek model refleksi situasi makna aksi. Yang kedua, praktek model refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran. Yang ketiga, melatih regulasi diri. Yang keempat adalah membuat buku harian refleksi. Pada aksi nyata ini saya akan memilih aksi nyata yang kedua, yaitu praktik model refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran. Jadi sebelum saya memilih aksi nyata, saya baca terlebih dahulu rinciannya. Nah, jadi saya membuat aksi nyata sesuai dengan rincian yang ada pada aksi nyata model refleksi awal, tengah, dan akhir pembelajaran ini. Kemudian setelah saya membaca panduannya, kemudian saya membuat file dokumentasi serta umpan balik. Apabila sudah yakin, kita segera pilih aksi nyata ini. Kemudian setelah itu klik mulai lengkapi. Lalu ini kita klik aksi nyata sudah selesai dilakukan dan klik ya lanjut. Nah, ini adalah cara kita untuk mengunggah aksi nyata di topik refleksi diri. Apabila kita masih ragu untuk mengerjakan aksi nyata ini, kita bisa menggantinya dengan klik ganti. Apabila kita sudah pas untuk mengerjakan aksi nyata ini, kita segera unggah aksi nyata yang sudah kita lakukan. Nah, di sini unggah dokumen aksi nyata itu bisa dalam format video atau PDF. Untuk file yang akan saya unggah yaitu adalah berupa file PDF. Kalau kita mengunggah file itu filenya jangan lebih dari 10 MB, karena kalau lebih akan ada tanda merah. Jadi file yang kita unggah itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Langsung saja kita pilih file yang akan kita unggah. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita tulis judul aksi nyatanya. Judul aksi nyata yang saya lakukan yaitu adalah praktek model refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran. Kemudian kita isi deskripsi dan refleksi. Terdapat 4 soal pada deskripsi. Yang pertama, ceritakan umpan balik yang Anda dapatkan di awal dari peserta didik atau rekan sejawat. Jawabannya, umpan balik yang saya dapatkan di awal dari peserta didik yaitu merujuk dari umpan balik pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Sedangkan umpan balik dari rekan sejawat saya dapatkan saat merancang pembelajaran, sehingga saya bisa menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana umpan balik ini mempengaruhi rancangan pembelajaran Anda? Jawabannya adalah, umpan balik yang kita terima berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi peserta didik saat ini dari aspek pembelajaran. Hal tersebut mendorong upaya dan motivasi saya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan menerapkan metode, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Kemudian pertanyaan ketiga, apa pengalaman berbeda yang Anda dapatkan ketika melakukan refleksi secara terus-menerus sepanjang pembelajaran? Jawabannya, pengalaman berbeda yang saya dapatkan adalah saya lebih bisa memahami respon peserta didik dalam pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan dari kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Hal ini berdampak pada keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Pertanyaan keempat, ceritakan respon peserta didik Anda terhadap perubahan yang mereka alami di kelas. Jawabannya adalah, respon peserta didik terhadap perubahan di kelas sangat positif. Perubahan tersebut terlihat dari perilaku mereka saat mengikuti pembelajaran. Mereka lebih aktif, fokus dan semangat serta selalu merespon baik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian kita ke cerita reflektif. Pada cerita refleksi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa perubahan sikap atau pandangan yang Anda alami saat melakukan refleksi sepanjang pembelajaran? Jawabannya adalah, perubahan pandangan yang saya alami adalah dalam mencapai tujuan pembelajaran, kita harus bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai harapan. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap respon Anda terhadap umpan balik? Jawabannya adalah, respon saya terhadap umpan balik adalah menerimanya dengan positif dan menggunakan umpan balik tersebut sebagai bahan refleksi pembelajaran yang dilakukan, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pertanyaan ketiga, apa yang paling menantang ketika melakukan refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran? Jawabannya adalah, hal yang menantang ketika melakukan refleksi adalah membawa suasana belajar selalu kondusif dikarenakan karakter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga terkadang kita tidak bisa fokus melakukan refleksi. Untuk itu, penting sekali melatih fokus dan senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk dapat meraih tujuan yang diharapkan. Pertanyaan keempat, apa hal berbeda yang akan Anda terapkan setelah mencoba melakukan refleksi terus-menerus sepanjang pembelajaran? Jawabannya, hal berbeda yang saya terapkan adalah melakukan tindak lanjut terhadap hasil refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan melakukan persiapan atau rancangan pembelajaran yang sesuai dan berpusat pada peserta didik. Saya juga meminta umpan balik dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Baiklah, coba kita cek lagi, ini filenya sudah kita upload atau kita unggah, kemudian judulnya sudah, deskripsi dan juga refleksi sudah kita isi, kemudian kita centang ini, yaitu saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Apabila kita sudah yakin ingin mengirimkan aksi nyata ini, kita klik kumpulkan. Nah, aksi nyata kita berhasil dikumpulkan. Kita bisa melihat aksi nyata yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya kumpulkan. Ini aksi nyatanya. Kemudian kita bisa membagikan aksi nyata yang sudah kita buat ini agar mendapat umpan balik dari rekan guru lainnya. Setelah itu kita bisa melihat status di topik refleksi diri. Nah, kemudian kita lihat, itu ada status menunggu validasi. Jadi
Jadi kita tinggal menunggu aksi nyata kita divalidasi dan juga kalau lulus akan mendapat sertifikat. Nanti aksi nyata yang sudah kita unggah bisa kita lihat di sini. Klik aksi nyata. Nah, ini adalah aksi nyata yang barusan saya unggah, yaitu praktik model refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran pada topik refleksi diri. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian adalah video saya kali ini. Tetap semangat untuk melakukan aksi nyata agar kita bisa berbagi praktik baik kepada rekan guru lainnya dan juga memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.